Film diawali dengan menampilkan perkelahian seorang remaja, di mana salah satu remaja tersebut bernama Seonjin telah berhasil dengan mudah untuk mengalahkan lawannya tersebut. Yang mana ternyata Seonjin ini sedang dihasut oleh seorang murid bernama Hisik, agar para preman-preman sekolah lain mencoba untuk menyerang Seonjin yang terkenal cukup pintar dalam berkelahi. Namun usaha Hisik tersebut tidaklah berhasil karena Seonjin ini bisa mengalahkan lawannya itu dengan cukup mudah. Tetapi akibat perkelahian itu salah satu sahabat dekat Seonjin yang bernama Hyuntae mendapatkan perlakuan keras dari Hisik, yang mana Hisik ini meminta Hyuntae untuk tidak bersombong diri karena merasa mempunyai sahabat yang cukup hebat dalam berkelahi. Sedangkan Seonjin yang melihat kejadian itu pun langsung mempunyai rencana untuk menghajar Hisik kembali. Jadi singkatnya, Seonjin dan Hyuntae ini adalah sahabat sejak kecil. Namun untuk sekarang mereka berdua sedang tidak satu sekolah. Tetapi keakraban mereka masih sangat terjalin cukup erat. Sayangnya kedua sahabat ini mempunyai kepribadian yang bertolak belakang, di mana Seonjin adalah seorang remaja yang cukup pintar dalam berkelahi dan hampir ditakuti oleh para murid-murid lainnya. Sedangkan Hyuntae sendiri tidak menyukai sama sekali dengan perkelahian karena ia merasa bahwa dirinya sangat telah lemah. Kemudian ketika pulang sekolah, mereka berdua tidak sengaja menemukan sebuah kupon kontes perkelahian, yang mana kupon tersebut bisa mendapatkan uang jika mereka berhasil mengalahkan lawannya. Tetapi seperti biasa, Hyuntae tidak menyukai perkelahian, langsung mengatakan kepada Seonjin bahwa kupon tersebut adalah kebohongan, sehingga membuat Seonjin ini pun langsung menghiraukannya. Tetapi tak jauh mereka berjalan, tiba-tiba Seonjin melihat Hisik yang sedang berjalan bersama dengan seorang cewek. Dari sinilah Seonjin pun langsung bergegas untuk membalaskan dendam kepada Hisik atas perbuatannya kepada sahabatnya. Tak perlu banyak omongan, Seonjin pun langsung menghantam dengan satu pukulan tepat di muka Hisik yang membuat lollipopnya hancur seketika. Sedangkan Hisik sendiri tidak berani melawan dan hanya diam menerima pukulan tersebut. Dari kejadian itulah muncullah sebuah rasa balas dendam Hisik terhadap Seonjin, yang mana ia mencoba untuk menyewa seorang untuk menghajar Seonjin. Kemudian scene berpindah yang menampilkan kedekatan Seonjin dengan Hyuntae, di mana mereka ini selalu menghabiskan waktu bersama, dari kegiatan makan mie ramen, ayam goreng, bahkan orang tua mereka juga menganggap anak satu sama lainnya. Tidak hanya itu, ketika Hyuntae ini ingin berkencan dengan pacarnya, Seonjin juga merasa iri karena Hyuntae ini lebih mementingkan bermain dengan pacarnya dibandingkan dengan Seonjin. Karena yang kita tahu bahwa Seonjin ini tidak ada yang berani mendekatinya, dan hanya Hyuntae lah teman satu-satunya yang selalu ada untuknya. Dari sinilah terjadi perdebatan sehingga membuat Seonjin marah dan pergi sendirian. Sedangkan untuk Hyuntae menemui pacarnya. Tetapi tidak seperti biasa, di sini Hyuntae merasa bersalah dan masih kepikiran sehingga ia tidak fokus berkencan dengan pacarnya. Dan karena rasa bersalah itulah yang membuat ia terburu-buru untuk segera pulang dan menjemput Seonjin di tempat biasa mereka nongkrong. Sedangkan di sisi lain, Seonjin bersandar di sebuah taman tanpa mengangkat satupun panggilan telepon dari Hyuntae karena ia merasa benar-benar kecewa terhadap Hyuntae. Namun tak berselang lama, tiba-tiba Hisik pun datang dan menantang Seonjin untuk bertarung dengannya. Tetapi tidak hanya itu, Hyunjin juga membawa dua orang bayarannya untuk ikut serta dalam rencananya untuk menghajar Seonjin. Singkatnya, Seonjin ini dihadapkan dengan Hisik dan kedua anak buahnya, yang mana mereka bertiga akan bertarung melawan Seonjin sendirian. Tetapi ternyata itu bukanlah hal yang sulit bagi Seonjin, karena ia bisa dengan mudah untuk mengalahkan mereka bertiga. Ditambah lagi dengan rasa emosinya karena telah ditinggal oleh sahabatnya berkencan. Melihat kekalahan itu, Big Boy pun langsung bergegas untuk menghajar Seonjin, tetapi Yosef melarangnya dan menyuruhnya untuk pulang saja. Karena Yosef merasa bahwa Seonjin adalah urusannya. Dan benar saja bahwa Yosef dan Seonjin ini akan bertarung satu lawan satu. Dalam perkelahian tersebut, Yosef cukup bisa mengimbangi Seonjin yang terkenal tidak pernah terkalahkan. Namun sayangnya itu tidak berlangsung lama, karena Seonjin bisa dengan cepat membalikan keadaan dan menghajar habis-habisan Yosef. Bahkan Seonjin juga telah berhasil menangkis pukulan Yosef yang telah curang dengan menggunakan sebuah batu.
Namun sayangnya tiba-tiba Big Boy datang untuk menyelamatkan Yosef. Dan dari sinilah perkelahian sengit antara Big Boy dengan Seonjin pun terjadi. Sedangkan Hyuntae sendiri telah datang ke taman, tetapi tidak melihat keberadaan Seonjin dan hanya melihat tasnya saja. Kemudian Hyuntae tak sengaja menemukan Seonjin di sebuah gedung kosong yang sedang berkelahi dengan Big Boy. Namun sayangnya di sini Seonjin telah babak belur berhadapan dengan Big Boy dan hampir tidak berdaya. Sedangkan Hyuntae hanya bisa bersembunyi dan melihat sahabatnya dihajar habis-habisan oleh Big Boy. Tidak hanya itu, Hisik juga mencari kesempatan untuk bisa menghajar Seonjin dengan tangannya sendiri ketika kondisi Seonjin sedang tidak berdaya. 내가 너 오늘 높은 데지. Melihat sahabatnya yang hampir sekarat, Hyuntae hanya bisa menangkis dan kecewa terhadap dirinya karena tidak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan sahabatnya hampir mati. Bahkan ketika Seonjin menelpon Hyuntae untuk meminta bantuan, ia dengan sengaja tidak mengangkat telepon tersebut karena saking kecewanya kepada dirinya sendiri. Tidak hanya itu, Hyuntae juga memukulkan tangannya sendiri ke tanah sampai membuat jari-jari tangannya patah. Dari kejadian inilah yang membuat hubungan persahabatan mereka semakin senggang. Ditambah lagi Hyuntae yang secara tiba-tiba mencoba untuk menghindari Seonjin, mulai dari tidak pernah mengangkat telepon, tidak ingin bertemu, bahkan tidak ingin mengobrol sedikit pun. Seonjin yang melihat sikap sahabatnya tersebut pun mulai bingung. Dan ternyata pertemuan mereka berdua ini adalah awal dari hancurnya persahabatan mereka. Yang mana Hyuntae juga mengatakan sebuah kata perpisahan, bahwa dirinya akan membuktikan sesuatu. 보여줄게. 보여준다고. Kemudian beberapa hari kemudian, ternyata Hyuntae mendatangi sebuah tempat pergulatan, yang mana ia ternyata ingin menantang seorang pegulat profesional yang ada di tempat tersebut. Jadi jika kalian ingat kupon yang ditemukan oleh Seonjin sebelumnya, ternyata Hyuntae ini mengambil kupon tersebut dan bertaruh untuk menantang pegulat profesional dengan alasan agar dia bisa mengasah kemampuannya untuk berkelahi. Di dalam tempat tersebut ada seorang bernama Kim Bam yang menjadi penyelenggara sekaligus pendamping dari pegulat profesional. Di mana sebelum bertarung Hyuntae ini diberikan sebuah peraturan bahwa jika Hyuntae ini menang maka ia akan mendapatkan komisi yang lebih banyak. Sedangkan jika ia kalah Hyuntae ini harus merelakan uangnya. Dan Kim Bam sendiri akan mendapatkan 30% dari uang taruhan tersebut. Dalam pertarungan tersebut Hyuntae ini menamakan dirinya sebagai Hyuntae sang petinju. Dan pada akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Dimana yang kita tahu bahwa Hyuntae ini merasa ketakutan karena ini adalah pertarungan pertamanya. Dengan bekal kenekatan tersebut Hyuntae hanya bisa menghindar tanpa memberikan perlawanan sedikit pun. Dan karena rasa ketakutan itulah yang membuat Hyuntae pada akhirnya pun terpojokan. Namun tak disangka tiba-tiba Hyuntae ini mengingat akan kejadian ketika Seonjin dihajar, yang mana itulah yang membangkitkan semangat Hyuntae dan bisa dengan mudahnya membalikkan keadaan dan mengalahkan lawannya hanya dengan sekali serangan saja. Dari kemenangan itulah membuat Hyuntae mendapatkan komisinya. Namun ternyata bukanlah uang yang ia cari, melainkan untuk mengasah kemampuan berkelahi agar ia bisa membuktikan bahwa dirinya juga mampu untuk berkelahi seperti Seonjin. Jadi sesuai dengan perkataan terakhir dari Hyuntae bahwa dirinya akan membuktikan kepada Seonjin bahwa dirinya akan berkelahi dan tidak diremehkan lagi, serta bisa melindungi sahabatnya sendiri ketika dalam masalah. Dari sinilah Kim Bam yang melihat kemampuan Hyuntae pun mencoba untuk bekerja sama, yang mana Kim Bam akan menjadikan pendampingnya untuk mencarikan para pegulat-pegulat profesional lainnya, yang tentunya Kim Bam menjagokan Hyuntae untuk bisa mendapatkan komisi dari perkelahian Hyuntae tersebut. Hari demi hari Hyuntae pun mulai melakukan pekerjaannya tersebut. Bahkan ia juga mempelajari pergerakannya setiap ia selesai melakukan pertandingan.
Sedangkan Seonjin yang merasa dicuekin oleh Hyuntae pun mulai merasa geram. Ia pun berpikir bahwa hancurnya persahabatannya adalah karena tindakan dari Hisik yang sebelumnya. Maka dari itu Seonjin pun menghajar anak buah dari Hisik yang ia temukan di jalanan untuk meluapkan kekesalannya. Dan dari tindakan itulah Hisik pun mulai mencari lagi keberadaan dari Seonjin dengan mendatangi Hyuntae di dalam kelasnya. Hyuntae yang tidak tahu apa-apa hanya bisa diam dan tidak melawan sedikit pun, karena Hyuntae dengan sengaja menimpan kemampuannya tersebut agar murid-murid lain tidak mengetahuinya. Bagian Hisik ini juga merasa kaget ketika melihat kondisi muka dari Hyuntae yang babak belur tidak seperti biasanya. Dan karena tidak mendapatkan informasi, akhirnya Hisik pun meninggalkan Hyuntae. Sedangkan di sisi lain, Seonjin memergoki seorang cewek di dalam kelasnya yang sedang ingin menaruh sebuah surat di tasnya. Cewek tersebut bernama Seon. Namun Seon mengelak bahwa surat tersebut diperintahkan oleh gurunya untuk diberikan kepada Seonjin. Tetapi Seonjin sebagai cowok yang peka dan kebetulan butuh teman, ia pun mengajak Seon untuk nongkrong di malam harinya. Dan saking senangnya Seon pun sampai mabuk di malam itu. 승인이 이런 모습도 있네. Berbeda kisah dengan Hyuntae yang masih ingin terus mencari petarung-petarung hebat lainnya. Kini Kim Bam juga sudah mempunyai seorang lawan yang kuat dengan harga yang cukup mahal. Dan dikabarkan juga dia tidak pernah terkalahkan. Bahkan Kim Bam juga menganggap bahwa lawannya yang akan mereka datangi ini telah memakai obat-obatan. Tetapi itu tidak membuat Hyuntae ketakutan. Ia pun dengan berani untuk menantang petarung tersebut. 말랑거리고 막 전립선 막 찔찔하고 있잖아. 넌 내가 건졌다. Dan pada akhirnya mereka berdua pun akan memulai pertarungannya, yang mana seperti biasa lawannya menganggap remeh Hyuntae karena secara fisik sudah terlihat Hyuntae tidak meyakinkan. Tetapi Kim Bam dengan percaya diri bahwa Hyuntae akan bisa mengalahkan lawannya tersebut. Di awal pertarungan, Hyuntae sudah merasa terpojokkan dengan serangan beberapa kali yang dilayangkan oleh lawannya kepadanya. Bahkan serangan Hyuntae juga tidak mengenai sama sekali. Dan karena melihat serangan bertubi-tubi tersebut, akhirnya Kim Bam ingin menghentikan pertarungan tersebut. Namun secara tiba-tiba Hyuntae membalikkan keadaan dengan serangan kakinya yang membuat posisi Hyuntae ini diuntungkan. Dari sinilah Hyuntae mengeluarkan seluruh kemampuannya dan amarahnya untuk menghajar habis-habisan lawannya. Dan tentu saja itu membuat Kim Bam dan yang lainnya terkejut dengan kehebatan dari Hyuntae yang bisa mengalahkan orang yang tidak pernah terkalahkan selama ini. 와, 이 새끼. 너 진짜 조사가 다르구나. Dari kemenangan tersebut tentu membuat Kim Bam senang karena ia bisa mendapatkan komisi yang lebih banyak. Bahkan Kim Bam juga memberikan masa liburan kepada Hyuntae agar Hyuntae bisa menikmati uang yang ia dapatkan selama ini. Tetapi lagi-lagi Hyuntae tidak memikirkan hal itu karena tujuan utama dirinya adalah menjadi seorang yang terkuat. Dan karena Hyuntae ini ingin bertarung bersama dengan Seonjin, ia pun meminta kepada Kim Bam untuk mencari pertarung yang berkelahi secara berkelompok. Dan ternyata Kim Bam ini menyetujui hal tersebut dan akan menjadi partner bertarung dari Hyuntae. Dan yang akan menjadi partner bertarung dari Hyuntae adalah Kim Bam itu sendiri. Kemudian scene berpindah di keesokan harinya, di mana kini hubungan Seon dengan Seonjin semakin dekat. Bahkan Seon juga mengajak Seonjin untuk menonton di bioskop. Dan karena Seonjin ini merasa kesepian, ia pun juga menerima tawaran tersebut. Tetapi sayangnya ketika mereka berdua sedang menunggu bus untuk pergi ke bioskop, tiba-tiba Seonjin mendapatkan telepon dari Hyuntae, di mana Hyuntae ini ingin bertemu sekarang juga. Karena perasaan senangnya tersebut bisa bertemu kembali dengan Hyuntae, Seonjin pun membatalkan pergi nonton bersama dengan Seon dan memilih untuk menemui Hyuntae di sebuah toko game. Namun ternyata pertemuan mereka ini tidak sesuai yang diharapkan oleh Seonjin, karena Hyuntae masih cuek dengan kedatangan dari Seonjin dan hanya mengatakan bahwa Hyuntae akan membuktikan sesuatu kepada Seonjin. Bahkan Hyuntae juga menolak untuk pergi bersama, makan bersama, dan juga main game bersama. Dari sinilah Seonjin pun merasa kesal dan menganggap bahwa Hyuntae telah berubah, serta menjauhi dirinya karena ia telah kalah berkelahi dengan Hisik sebelumnya. Dari situlah Seonjin beranggapan bahwa Hyuntae ini tidak mau berteman lagi.
karena menganggap bahwa Seonjin ini lemah dan tidak bisa menjaga Hyun Tae lagi dari orang-orang yang jahat. Karena kesalahpahaman itulah yang membuat Seonjin ini langsung mencari Hisik dan berniat untuk balas dendam agar dirinya diakui lagi sebagai teman oleh Hyun Tae. Kemudian di malam harinya Hyun Tae dan Kim Bam masih melanjutkan pertarungan mereka selanjutnya, di mana kini mereka berdua menjadi partner dalam pertarungan berkelompok. Awalnya semua orang meragukan akan kemampuan dari Kim Bam, namun ternyata mereka berdua bisa memenangkan pertarungan tersebut dengan harga taruhan berkali-kali lipat yang telah diberikan oleh Kim Bam sebelumnya. Sedangkan di sisi lain, Yosef mendatangi Hisik untuk meminta bantuan pinjaman uang. Tetapi Hisik tidak mau memberikannya dan beralasan bahwa dirinya masih seorang pelajar yang tidak mempunyai uang. Namun setelah kepergian Yosef, tiba-tiba Seonjin datang dengan diberitahu tempat oleh anak buah dari Hisik. Dari sinilah Seonjin pun meluapkan kemarahannya dengan menghajar habis-habisan Hisik. Dan karena kejadian ini, Hisik pun berubah pikiran dan menelpon kembali Yosef untuk meminta bantuan dan akan memberikan uang kepada Yosef sesuai yang diminta sebelumnya. Di keesokan harinya, Hisik pun berniat untuk menghajar sahabatnya Seonjin, yaitu Hyun Tae. Tetapi salah satu temannya mengatakan bahwa Seonjin tidak lagi berhubungan dengan Hyun Tae. Maka dari itu Hisik pun mencari sasaran lain yang menjadi teman dekatnya. Dan ternyata ancaman yang diberikan oleh Hisik adalah memukuli Seon. Dan benar saja bahwa ketika Seonjin ini ingin pergi menonton bersama dengan Seon, tiba-tiba Seon datang dengan kondisi muka yang sudah babak belur. 미안. 상태가 좀 그렇지. 미안해. Tentu saja melihat orang terdekatnya menjadi imbasnya, Seonjin dan Hisik pun sudah menetapkan tanggal dan tempat untuk mereka bertarung kembali. Bahkan Hyun Tae yang mendengar hal itu pun juga menemui Seonjin untuk mengatakan kembali bahwa dirinya akan membuktikan sesuatu. 전에 내가 말했지. 보여줄게. Dan datanglah di mana hari pertemuan Seonjin dengan Hisik, di mana di sana seperti biasa Hisik membawa anak buahnya dan juga Big Boy. Karena harusnya Yosef juga datang, namun ia sedikit ada masalah dengan bosnya di kantor, sehingga ia tidak bisa datang dan diwakili oleh Big Boy saja. Dalam pertemuan itu Seonjin tidaklah ingin berkelahi dengan Hisik, melainkan dirinya memohon kepada Hisik untuk menghajar dirinya saja, asalkan tidak ada perseteruan lagi di antara mereka, dan tidak ada ancaman lagi bagi orang-orang terdekat dari Seonjin. Dan pada akhirnya Seonjin pun hanya bisa menerima pukulan demi pukulan yang dilayangkan oleh anak buah dari Hisik. Bahkan Yosef yang baru datang juga merasa kaget dengan kekalahan dari Seonjin. Dengan kondisi ini Hisik pun membalaskan dendamnya kembali dengan memasukkan lollipop ke mulut Seonjin dan memukulnya hingga hancur seperti apa yang dilakukan Seonjin sebelumnya. Namun tak lama kemudian Hyun Tae datang dengan memakai topeng kepala kuda yang biasa Seonjin pakai ketika menyelamatkan Hyun Tae. Awalnya kedatangan Hyun Tae ini benar-benar diremehkan oleh Hisik dan teman-temannya. Namun tanpa basa-basi Hyun Tae langsung menghajar mereka semua dengan sendirian. Dan setelah berkelahi mengalahkan Hisik dan anak buahnya, kini Hyun Tae akan melawan dengan Yosef, dimana tentunya itu adalah bukan pertarungan yang susah bagi Hyun Tae karena ia sudah berlatih dengan bertarung dengan pegulat profesional. Namun seperti sebelumnya, ketika Yosef sudah mulai terpojokan, tiba-tiba Big Boy datang untuk menolongnya. Dari sinilah pertarungan sengit antara Hyun Tae dengan Big Boy pun dimulai. Dan tak berselang lama, tiba-tiba Kim Bam datang untuk membantu Hyun Tae dalam bertarung, yang mana kini Hyun Tae akan melawan Yosef, sedangkan Big Boy akan melawan Kim Bam. Dan tentunya bukan hal sulit bagi Kim Bam untuk melawan Big Boy, karena memang Kim Bam ini adalah juga mantan pegulat jalanan. Namun sayangnya berbeda dengan Hyun Tae yang sudah mulai terbocokkan oleh Yosef, yang mana Kim Bam juga berusaha untuk menolong Hyun Tae. Tetapi naasnya tiba-tiba Big Boy datang untuk membantu dan membanting Kim yang membuat sendi tangannya patah. Dan ia pun hanya bisa diam dihajar oleh Big Boy. Dan dari sinilah pertarungan hanya tinggal Big Boy dengan Hyun Tae yang sudah lemas tak berdaya. Dimana kemudian Hyun Tae hanya bisa pasrah dihajar habis-habisan oleh Big Boy.
Tentu saja melihat temannya dihajar, Seonjin menguatkan dirinya untuk bangkit dan berusaha untuk menghentikan perkelahian tersebut. Dan akhirnya mereka berdua pun meninggalkan semuanya di tempat tersebut. Dari sinilah Seonjin pun mengerti bahwa sebenarnya Hyuntae melakukan pertarungan selama ini hanya untuk bisa membuat dirinya lebih hebat dan bisa bertarung bersama dengan Seonjin. Ditambah lagi dengan kejadian terakhir yang membuat Hyuntae benar-benar merasa bersalah tidak bisa menyelamatkan Seonjin ketika dihajar oleh Big Boy. Dari situlah Hyuntae ingin membuktikan bahwa dirinya juga bisa berkelahi dan tidak bergantung kepada Seonjin saja. 같이 있어주지 못하고 아니야. 아프냐? Dari kejadian itu semua, kini hubungan mereka terjalin baik kembali. Mereka berdua sudah menjadi sahabat baik seperti sedia kala dulu lagi, karena mereka juga sudah memaafkan satu sama lain. Dan kemudian film pun tamat.